Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembahasan mengenai Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana kita khususnya akan membahas tentang Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesuai atau yang dilakukan atau yang diikuti oleh para masyarakat Nahdiyin. Ahli Sunnah wal Jamaah ini memiliki beberapa patokan di dalam hal kaidah dan juga patokan di dalam hal keimanan atau biasa disebut dengan tauhid. Tauhid di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah biasa menyebutnya juga dengan ilmu kalam. Ilmu tauhid biasa disebut sebagai ilmu kalam. Nah, salah satu pembahasan di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam ini adalah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat para rasul juga dibahas di dalam ilmu tauhid. Nah, masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah mengikuti pola tauhid, ya, keilmuannya dikembangkan yang mengikuti pola tauhid yang keilmuannya dikembangkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, pada kisaran abad ke-9 Hijriyah, ada salah seorang ulama di antara para pengikut Imam Asy'ari yang bernama Imam Sanusi, atau memiliki nama lengkap sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang hidup pada kisaran tahun 833 Hijriah dan 895 Hijriah, atau hidup pada kisaran tahun 1427 Masehi sampai 1490 Masehi. Imam As-Sanusi ini memiliki satu ilmu atau memiliki satu keterangan, memiliki satu risalah yang kemudian populer pada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, populer pada masyarakat Nahdiyin di Indonesia khususnya. Nah, sebenarnya hal ini atau risalah dari Imam Sanusi ini juga populer di berbagai negara yang mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, di mana Imam Sanusi ini mengkategorikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam 4 kategori, yakni yang pertama adalah sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Di mana sifat nafsiyah atau sifat keadaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah memiliki satu sifat, yakni sifat wujud atau ada. Kemudian kategori yang kedua yakni sifat salbiyah atau sifat mengenai keadaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ada 5 sifat. Yang pertama adalah sifat kidam atau sifat terdahulu. Jadi wujudnya Allah adalah wujud yang terdahulu. Artinya terdahulu itu bagaimana? Apakah Allah itu lebih dahulu dari adanya bumi misalnya? Di sini yang dimaksud sebagai kidam atau dahulunya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu kidam, la awwalalahu. Allah ini dahulu, ada tanpa pernah ada awalnya. Jadi adanya itu kapan? Ya pokoknya ada. Sejak kapan? Tanpa ada sejaknya. Ini penjelasan yang paling mudah adalah tentang angka. Jadi angka pertama itu berapa? 0. Ternyata salah. Kenapa? Sebelum 0 ada angka -1.
ada min 2, min 3. Akhirnya berapa? Tidak ada akhirnya. Nah, ini adalah salah satu analogi keadaan di dunia saja ada sesuatu yang tidak ada awalnya. Kemudian yang kedua adalah sifat baqo atau sifat kekal. Kekalnya Allah itu seperti apa? Apakah Allah akan berakhir kapan? Nah, ternyata karena Allah memiliki sifat baqo atau sifat kekal, maka Allah ini tidak ada akhirnya. Jadi sama juga analoginya adalah angka. Angka terakhir itu angka berapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Seandainya angka terakhir adalah angka 1.000.000, maka masih ada angka 1.000.001. Seandainya angka terakhir adalah 1 miliar, maka masih ada 1 miliar 1. Seandainya orang menyebut bahwa bilangan terbanyak itu adalah 1 triliun, maka masih ada 1 triliun 1. Nah, ini adalah contoh bahwa di dunia saja ada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Maka qidam dan baqo ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dinyatakan atau dimaknai sebagai qidamullahi la awwala lahu, bahwa awalnya atau dahulunya Allah itu tidak ada awalnya, dan kekalnya Allah ini tidak ada akhirnya. Ini dibedakan dengan awalnya makhluk. Jadi makhluk ini siapa yang lebih awal, tetap ada awalnya. Contohnya manusia, kita ini awalnya adalah dimulai sejak lahir di dunia. Kemudian ada yang lebih awal dari kita. Siapa? Bapak ibu kita. Tidak mungkin kita lahir mendahului bapak kita. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, sama juga orang yang sudah mati, sudah meninggal, ini adalah orang yang sudah mendahului kita. Berarti kita ada setelah orang-orang mendahului kita. Tidak mungkin dibalik. Orang yang sudah mati itu ada setelah kita. Itu tidak mungkin. Nah, jadi di sini Allah itu ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Jadi Allah wujud, Allah qidam, awal tanpa awal, dan awal tanpa permulaan, dan baqo, Allah itu kekal tanpa akhir. Kemudian sifat salbiyah yang ketiga yaitu sifat mukhalafatul lil hawadis atau tidak sama dengan hal-hal baru. Artinya Allah tidak sama baik sifatnya, Allah tidak sama mau bentuknya, Allah tidak sama zatnya dengan hal-hal baru, artinya dengan makhluk. Ini analoginya misalnya, apakah pembuat batu bata itu sama dengan batu bata? Tentu tidak. Ketika Allah membuat makhluk, maka tentu saja Allah tidak sama dengan makhluk. Dan di sini berlaku juga kalimat bahwa segala hal yang kita bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena apa? Karena bayangan manusia adalah hal baru. Manusia sebagai makhluk bersifat baru, maka bayangannya lebih baru. Sedangkan Allah tidak sama dengan hal-hal baru, termasuk bayangan kita. Jadi seandainya kita membayangkan Allah itu seperti apa, maka pasti Allah tidak seperti itu. Kemudian sifat yang keempat dari sifat salbiyah ini adalah qiyamuhu binafsihi. Allah ada dengan dirinya sendiri. Jadi wujudnya Allah, keadaan Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Beda dengan kita sebagai manusia. Kita ada karena ada orang tua kita. Meja ada karena ada tukang kayu. Kursi ada karena ada tukang kayu. Bangunan ada, rumah ada karena ada insinyur, karena ada arsitek dan lain sebagainya. Tetapi adanya Allah ini ada dengan dirinya sendiri. Ada keadaan Allah tidak tergantung dengan siapapun. Keadaan Allah tidak tergantung dengan hal-hal apapun juga. Allah ada dengan dirinya sendiri. Yakni ini adalah
sifat qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah itu wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah ini esa, Allah ini satu. Jadi Allah tidak ada dua, Allah tidak ada kembar, Allah tidak ada persekutuan, Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki hal-hal yang membutuhkan untuk keberadaannya, hal-hal yang dibutuhkan untuk adanya Allah SWT. Allah ada dengan sendirinya dan Allah esa, satu. Allah adalah satu-satunya. Seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga dari sifat wajib Allah disebut sebagai bagian ma'ani. Ma'ani ini adalah bagian dari sifat-sifat Allah yang kira-kira dibayangkan oleh manusia sebagai kondisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya keadaan Allah, senyatanya Allah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh makhluk. Kenyataan Allah tidak seperti apapun yang diangankan oleh manusia. Sifat ma'ani yang pertama ada kudrah, atau Allah itu memiliki kuasa. Jadi Allah berkuasa atas apapun yang ada di dunia. Allah berkuasa atas apapun selain dirinya. Allah tidak pernah tidak bisa melakukan apapun. Jadi Allah tidak mungkin misalnya ingin menghentikan gunung meletus, terus tidak bisa, itu tidak mungkin. Allah ingin menghentikan badai, itu tidak mungkin. Karena Allah memiliki sifat kuasa atau kudrah. Lanjutnya adalah Allah bersifat iradah atau berkehendak. Jadi Allah itu memiliki kehendak. Allah bukan hal yang pasif. Tetapi juga tentu Allah tidak aktif seperti yang dibayangkan manusia. Allah memiliki sifat kudrah artinya kuasa dan iradah artinya berkehendak. Kemudian lanjutan sifat ma'ani adalah sifat ilmu, atau Allah ini maha mengetahui apapun juga. Tidak ada satu helai daun pun di tengah hutan, di semak-semak, di dalam gua yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian kita berharap kita melakukan sesuatu tetapi Allah tidak mengetahuinya. Ini sama sekali tidak benar, karena Allah memiliki sifat ilmu atau maha mengetahui apapun. Allah mengetahui hal-hal besar, Allah mengetahui hal-hal kecil, Allah mengetahui detil-detil apapun itu, makrokosmos, mikrokosmos, molekul-molekul yang terkecil sekalipun Allah mengetahuinya. Allah mengetahui dirinya sendiri, keadaan diri Allah SWT, dan juga mengetahui seluruh keadaan manusia, baik yang bersifat fisik maupun batin. Jadi tidak ada satu kehendak hati manusia pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berniat untuk mencelakai saudaranya misalnya, dia akan berpikir bagaimana dia mencelakai saudaranya tetapi tidak ada yang tahu. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui kehendak hatinya itu. Yang selanjutnya, Allah ini hayat atau hidup. Allah tidak akan mati. Ketika semua makhluk hidup telah mati, ketika malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sudah melaksanakan tugasnya, trompet sudah ditiup dan seluruh manusia tidak ada lagi yang hidup, dan dia pun kemudian sang malaikat Israfil ini mencabut nyawanya sendiri, maka dia pun mati dan Allah tetap hidup pada saat itu, dan sampai kapanpun Allah akan hidup.
Yang ketiga adalah sifat sama, yakni Allah Maha mendengar seluruh hal yang terjadi, seluruh suara, seluruh rupa, seluruh apapun yang ada di dunia ini, maka pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hati ini memiliki satu ruang yang bahkan dirinya sendiri pun kadang-kadang tidak bisa mendengarkan suara hatinya, maka Allah Maha mendengar. Selanjutnya sifat ma'ani adalah sifat basar. Basar ini adalah sifat Allah yang dimaknai sebagai Allah Maha melihat. Tidak ada satu perbuatan pun, tidak ada satu nyawa pun yang tercabut dari jasad tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia membangun sebuah benteng yang besar, kemudian ada benteng lagi yang kecil, ada lagi gua di dalam benteng yang kecil, di dalam benteng yang besar itu, dan manusia membuat kamar lagi di dalam gua itu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sifat ma'ani yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sifat kalam atau Allah Maha berfirman. Ini adalah salah satu dari wujud yang kemudian kita kenal sebagai kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha berfirman. Dalil dari Allah bersifat kalam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Maka sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi Musa takliman, dengan sesungguh-sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang kemudian diistilahkan oleh manusia sebagai the 10 commandment atau 10 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Nahdlatul Ulama, yang diimplikasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian juga bahwa ada sifat wajib lanjutan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah atau kemaha segalaan Allah Subhanahu wa taala ini diterjemahkan oleh manusia, oleh tadi Imam As-Sanusi tadi, menjadi juga sama sifat 7 dari sifat ma'ani tadi, yaitu bahwa ketika Allah memiliki sifat kudrah, maka secara ma'nawiyah Allah juga berarti bersifat kaunuhu qadiran, bahwa keadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadaan yang berkuasa. Jadi Allah tidak pernah menanggalkan kekuasaannya. Allah tidak pernah terpisah sedikit pun dari kekuasaannya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun terhalang. Kemudian kaunuhu muridan. Allah itu Maha berkehendak. Tidak pernah Allah sedikit pun lepas dari kehendaknya. Tidak pernah Allah itu lupa berkehendak apa. Nah, lanjutnya adalah bahwa kaunhu aliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala-galanya. Tidak pernah Allah tidak tahu sedikit pun tentang gerak-gerik manusia. Kaunuhu sami'an, Allah Maha mendengar dengan sedengar-dengarnya. Tidak ada hal apapun yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu basiron, Allah itu Maha melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, Allah Maha berfirman. Ke-20 sifat ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pasti ada memiliki sifat ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib yang jumlahnya 20, maka pasti pula Allah itu memiliki sifat mustahil atau sifat muhal, yaitu bahwa keadaan sifat itu
mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari awal kita mengenal bahwa adanya sifat nafsiyah yang berarti Allah wujud, maka pasti muhal atau pasti mustahil Allah itu adam atau Allah itu tidak ada. Bagaimana mungkin makhluk ada? Bagaimana mungkin makhluk itu ada apabila Allah tidak ada? Karena keadaan makhluk itu bergantung pada keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya makhluk adalah salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, dan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu antitesis bagi orang-orang yang menyatakan Allah tidak ada. Kemudian kidam, Allah itu dahulu tanpa awal. Maka secara otomatis Allah ini tidak baru ada. Jadi bukan berarti bahwa Allah itu adanya sejak kapan. Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena Allah itu adalah dahulu tanpa awal. Jadi keadaan Allah itu tidak ada permulaannya. Berbeda dengan keadaan manusia. Misalnya kita ada sejak kapan? Kita ada sejak terlahir. Nah, maka ada sejak kapan adalah menjadi salah satu sifat mukhal atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya, sehingga apa yang dipercayai, apa yang dikategorikan oleh ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah bahwa Allah itu memiliki sifat wajib 20 dan Allah memiliki sifat mukhal juga 20. Nah, selain itu Allah juga memiliki sifat jaiz atau sifat bebas, sifat tidak terkekang. Jadi bunyinya bahwa sifat jaiz Allah itu berbunyi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu bebas atau jaiz untuk melaksanakan apapun atau bebas untuk meninggalkan apapun. Hal-hal mungkin apapun itu bebas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang mengintervensi, tanpa ada yang bisa mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah menjadikan seorang hambanya itu hamba yang soleh, keadaan apapun tidak akan bisa menghalangi kehendak Allah, tidak akan bisa menghalangi kekuasaan Allah untuk menjadikan hambanya sebagai hamba yang soleh. Demikian pun bila Allah menghendaki, bila Allah menginginkan, bila Allah menetapkan salah seorang hambanya sebagai hamba yang zalim, hamba yang batil, hamba yang tidak taat, hamba yang toleh, maka pasti akan terwujud bahwa seorang hamba menjadi hamba yang zalim, hamba yang tidak taat, hamba yang toleh, dan hamba yang penuh maksiat. Jadi oleh karena masyarakat ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah meyakini adanya sifat jaiz atau sifat bebasnya Allah Subhanahu wa taala ini, maka masyarakat ahli sunnah wal jamaah tidak menjadi getir, tidak menjadi pedih apabila ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya ingat-ingatlah bahwa para wali Allah itu tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan juga tidak memiliki sedikit pun dari hal-hal yang membuat hatinya sedih. Apapun yang terjadi di atas muka bumi sudah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di atas muka bumi tidak ada satupun yang lewat dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanyalah berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segalanya. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan prinsip-prinsip kelompok yang disebut sebagai kelompok Jabariyah atau kelompok fatalis yang menyatakan bahwa
manusia tidak perlu berusaha, toh nanti juga Allah yang menentukan. Tidak seperti itu. Dan juga berbeda dengan kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok Qadariyah, bahwa manusialah yang berhak menentukan dirinya sendiri, bahwa manusialah yang dapat memposisikan dirinya sendiri. Allah tidak terlibat dalam hal itu. Ini tidak dibenarkan oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada posisi yang tengah-tengah antara Jabariyah atau fatalis dengan kelompok Qadariyah itu. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang 20 tadi dan memiliki sifat mukhal yang 40, yang 20, sehingga sifat wajib dan sifat mukhalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 40 dan ada satu sifat jaiz. Maka ini kemudian menjadi salah satu bagian dari adanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang termaktub di dalam akidah 50. Karena apa? Karena Nabi Muhammad beserta para rasul yang lainnya memiliki sifat wajib yang berjumlah 8 dan juga sifat mukhal yang sifat wajib yang berjumlah 4 dan sifat mukhal yang berjumlah 4 juga, yang kemudian ditambah dengan satu sifat jaiz yang ini berarti secara jumlah kemudian menjadi 50 akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sifat wajib dari para rasul adalah yang pertama sifat siddiq atau pengakuan, deklarasi kebenaran bahwa mereka adalah benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyampaikan hal yang benar dan mereka menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dengan cara benar. Kemudian yang kedua adalah sifat tabligh atau sifat menyampaikan. Tidak ada satupun firman Allah, tidak ada satupun pesan Allah, tidak ada satupun apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disampaikan kepada umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sifat amanah, yakni adanya keterpercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterpercayaan oleh masyarakat pada kaumnya masing-masing. Nabi ini memiliki sifat amanah. Dan yang terakhir adalah sifat fatanah atau sifat cerdas. Tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu nabi pun yang terlahir atau bertugas dalam keadaan dia bodoh. Artinya juga sifat keempat bagi para rasul, yakni sifat mukhalnya adalah kidib, bahwa ketika rasul bersifat siddiq, benar, maka rasul itu mukhal untuk menjadi seorang yang kidib atau bohong. Kemudian ketika rasul juga bersifat amanah, sifat tepat, maka rasul pun mukhal bersifat khianah. Rasul, nabi, tidak ada satupun yang berkhianat kepada umatnya, tidak ada satupun yang mengkhianati amanah atau kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasul bersifat tabligh atau menyampaikan, tidak ada satu perintah pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tidak ada satu pesan pun yang tidak disampaikan kepada umat para Rasul itu. Dan artinya juga ketika Rasul itu bersifat wajib fatanah atau cerdas, tidak ada satu pun, sekali lagi, tidak ada satupun nabi dan rasul yang terlahir dan tumbuh serta menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang bodoh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para rasul yang lainnya memiliki satu sifat bebas atau sifat jaiz, yakni sifat kemanusiaan. Dalam istilah Arab disebut sebagai a'radul basyariyah.
atau sifat-sifat seperti umumnya manusia. Rasul bisa sakit, Rasul punya keinginan, Rasul punya hal-hal yang disukai, dan Rasul juga memiliki rasa takut. Seperti juga ketika Rasulullah SAW hijrah, dan ini adalah salah satu perintah. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai manusia itu memiliki sifat yang bisa terluka, sehingga ketika ancaman sedemikian menguat, maka Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, 50 akidah ini atau biasa disebut sebagai akidah 50 biasa dilantunkan dalam lagu oleh masyarakat Nahdiyin di surau-surau, di musola-musola, di langgar-langgar, dan juga di masjid-masjid sebelum sholat. Ini adalah salah satu cara bagi para ulama ahli sunnah wal jamaah untuk mendidik masyarakatnya tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bekerja seperti manusia lainnya, seperti penduduk dunia lainnya, tetapi tidak meninggalkan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan keyakinannya, sehingga para ulama mengabadikan 50 sifat ini di dalam syair-syair yang bisa dilantunkan dimanapun, dan juga biasa dilantunkan di dalam surau-surau sebelum melakukan sholat. Nah, jadi demikian adalah salah satu harisma atau salah satu keunggulan dakwah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang santun, mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya dan kebudayaan masyarakatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.